has always stayed. And as we've seen so many times in the past, Manchester United come out on top. Apa yang terjadi ketika seorang gelandang yang tenang dan teknis dari Portugal tiba di salah satu klub terbesar dunia dan mengubah segalanya? Bukan sekedar soal gol atau assist semata, namun tentang bagaimana ia menghidupkan permainan, memberi arah, memimpin tim dalam situasi sulit, dan membuktikan bahwa seorang playmaker bisa menjadi ikon taktis serta inspiratif di era modern. Inilah kisah Bruno Fernandes. Bukan sekadar legenda klub, tetapi membantu tim melewati masa sulit dan menjadi nama yang tidak hanya dikenang, tetapi diidolakan. Dan inilah kisahnya. Sebelum kita masuk ke cerita besarnya, buat kamu yang ingin tampil sebagai fans sejati, jersey, dan item sepak bola pilihan bisa kamu temukan lewat link di deskripsi atau tag di sudut video. Setelah ini, kita langsung masuk ke kisah panas yang wajib kamu tahu. Bruno Miguel Borges Fernandes lahir pada tanggal 8 September tahun 1994 di Maia, Portugal. Dari awal, ia tidak berasal dari akademi raksasa, tetapi ia bekerja melalui klub-klub lokal dan akademi yang mengajarinya disiplin, teknik, serta visi permainan yang kuat. Dari usia muda pun ia menunjukkan kecerdasan dalam sepak bola. Bukan sekedar teknik, tetapi juga cara membaca permainan yang membuatnya menonjol di setiap level usia yang ia jalani sebelum menjadi profesional. Karir profesional Bruno pun dimulai di Novara, Serie B, pada tahun 2012-2013, di mana ia mencetak 4 gol dalam 23 penampilannya, menunjukkan bahwa ia bukan gelandang biasa, tetapi gelandang yang bisa mencetak gol dan memberikan kreativitas. Dari 2013 hingga 2016, Bruno pun bermain di Udinese, Serie A. Tampil lebih dari 80 kali dan mengembangkan kemampuannya menghadapi kompetisi seimbang dan intens di Liga Italia. Sebelum musim 2016-2017 di Sampdoria, tempat ia menambahkan pengalaman top flight dalam permainannya. Keputusan Bruno pun pindah ke Sporting CP pada tahun 2017 menjadi titik balik dia. Di klub ini pun, ia benar-benar berkembang menjadi playmaker yang matang, mencetak lebih dari 60 gol dan memberikan lebih dari 50 assist dalam sekitar 137 penampilannya di semua kompetisi, serta membantu klub meraih Taça de Portugal dan Taça da Liga. Selama musim 2018-2019, Bruno juga menjadi salah satu gelandang paling produktif di Primeira Liga, menunjukkan bahwa kemampuan ofensifnya tidak sekedar satu musim, tetapi konsisten dan berdampak cukup besar. Pada bulan Januari tahun 2020, Manchester United pun mendatangkan Bruno Fernandes dari Sporting CP seharga sekitar 55 juta euro. Sebuah keputusan yang terbukti menjadi salah satu transfer paling berpengaruh di Old Trafford dalam dekade terakhir. Sejak kedatangannya, Bruno hampir langsung menjadi jantung permainan United, menjadi kreator serangan, motor taktik tim, serta pengambilan penalti dan peluang berbahaya yang sangat konsisten. Statistiknya pun luar biasa. Di Manchester United saja,
Ia sudah mencatatkan lebih dari 100 gol dan hampir 100 assist dalam ratusan penampilannya. Menjadi bukti produktivitas yang jarang dimiliki oleh gelandang di era modern sepak bola. Tidak semua perjalanan Bruno itu mulus. Di musim-musim tertentu, terutama ketika Manchester United mengalami periode sulit secara hasil, ia sering menjadi target kritik karena peran besar yang dibebaninya. Tetapi, justru di saat itulah, ia menunjukkan mental juang dan rasa tanggung jawab yang besar untuk tim. Redaksi dan pundit sepak bola juga mencatatkan Bruno sebagai pemain yang tetap konsisten meskipun tim tidak selalu tampil maksimal. Sebuah bukti bahwa pemain berkelas tinggi pun tetap memberikan kontribusi signifikan meskipun dalam situasi yang sulit. Bruno Fernandes bukan sekedar pencetak gol atau pemberi assist biasa. Ia mencatatkan beberapa rekor pribadi penting. Ia menjadi salah satu gelandang tercepat dalam sejarah Premier League mencapai 200 gol kontribusi. Jumlah gabungan antara gol dan juga assist untuk satu klub. Sebuah milestone impresif dalam era modern sepak bola. Di Manchester United pun ia menjadi pemain dengan statistik gol dan assist sangat tinggi untuk seorang gelandang, melewati banyak legenda modern dan mengokohkan statusnya sebagai pemain kunci. Ia pun pernah mencetak hat-trick di kompetisi Eropa dan memecahkan rekor penalti di Liga Eropa, menunjukkan kemampuannya tampil besar di panggung yang besar. Prestasi besar ini pun menunjukkan bahwa Bruno bukan hanya kreator peluang biasa. Ia adalah pemain yang memberikan momentum, gol penting, dan kontribusi yang menentukan arahnya pertandingan. Bruno Fernandes telah mengumpulkan penghargaan serta prestasi kompetitif di berbagai level. Di Sporting CP, ia memenangkan Taça de Portugal dan Taça da Liga. Di Manchester United, ia menjuarai EFL Cup dan juga FA Cup. Dan di tim nasional Portugal, ia pun memenangi UEFA Nation League winner di tahun 2019 dan 2025. Secara keseluruhan, Bruno juga berhasil mempertahankan posisinya sebagai kapten klub dan menjadi salah satu gelandang paling produktif di generasi ini yang di level klub maupun internasional. Lantas, apa yang membuat Bruno itu berbeda dari banyakkan gelandang lainnya? Dan ia pun memiliki suatu visi dan kreativitas. Ia mampu membuka pertahanan lawan melalui umpan terobosan yang tajam. Lalu ia memiliki goal threat. Bruno tidak hanya membuat peluang, ia pun dapat menyelesaikannya secara sendiri. Lalu set piece spesialis. Di level atas, ia pun mengendalikan penalti dan tendangan bebas dengan akurasi yang tinggi. Leader dan motor tim. Ia sering menjadi kapten di Old Trafford, memaksa tim menghadapi tantangan dengan semangat tinggi. Dengan kombinasi ini pun, banyak pengamat sepak bola mengatakan bahwa Bruno Fernandes bukan hanya seorang pemain yang penting, tetapi bagian penting dari sejarah modern Manchester United. Di sepak bola, tidak semua pemain ditakdirkan untuk menjadi yang paling cepat. Tidak semua menjadi yang paling kuat, dan tidak semua diberi sorotan sejak awal karirnya. Namun, Bruno Fernandes membuktikan satu hal penting, bahwa kerja keras, keberanian mengambil tanggung jawab, dan tekad untuk terus berdiri di saat tim terjatuh adalah kualitas yang membentuk seorang pemimpin sejati. Dari lapangan kecil di Portugal tidak ada, untuk rekan setimnya, dan untuk jutaan pendukung yang berharap akan satu hal, yakni
kebangkitan. Ia dicintai, ia juga dikritik. Namun satu hal yang tak pernah berubah. Bruno Fernandes selalu hadir ketika timnya paling membutuhkan. Karena dalam sepak bola modern, yang bertahan bukan hanya pemain paling berbakat, melainkan mereka yang berani memikul beban paling berat. Dan kisah Bruno Fernandes belum selesai. Jika kamu menyukai kisah-kisah inspiratif pemain sepak bola dunia, kisah perjuangan, kegagalan, dan kebangkitan yang jarang dibahas oleh media, pastikan kamu subscribe channel Soccerverse ID. Aktifkan lonceng notifikasi, karena di sini setiap pertandingan punya cerita, dan setiap pemain punya perjalanan. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccerverse ID.